Kalau lebih alhamdulillah. Atau benar kata kamu tadi, jumlahnya ini tidak kecil. Baik Bapak Ibu, acara keempat nanti kita akan isi dengan ceramah agama, nanti akan disampaikan oleh Adinda Ustaz Bumi SPD. Jadi pihak panitia masjid ada door prize, ada 5 buah door prize. Nah, nanti kita atur, mungkin Ustaz Bumi nanti akan menyampaikan soal-soalnya. Jadi untuk anak-anak mungkin nanti dikasih pertanyaan. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita dengarkan, kita simak ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ustaz Bumi SPD. Kita berdiri sudah. Ya. Sen. Dua sih kok baik kalau perlu. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi peringatan keras dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, peka. Yang tidak wajib jawab salam. Kalau kita tidak jawab salam, maka kita termasuk dalam golongan 3 tadi. Ya kan? Jadi aku ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Baiklah, yang pertama-tama dan yang paling utama tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin, karena kita telah dipertemukan dan diperkumpulkan di tempat yang terbaik di muka bumi ini. Dan yang kedua, salawat beserta salam kita curahkan kepada junjungan besar kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah berhasil membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman akhirnya. Baiklah, yang sama-sama kita hormati Ketua RT 19 yang sempat hadir bersama kita, dan yang kita hormati Ketua RW 06 yang juga sempat hadir bersama kita, dan yang sama-sama kita hormati Ketua Masjid Al-Amin, dan yang sama-sama kita hormati tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat di RT 19 RW 06 ini yang sempat hadir pada malam hari ini, dan yang sama-sama kita banggakan bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak sekalian yang sempat hadir pada malam hari ini. Jadi yang pertama, sebelum kita mulai, aku nak tegaskan dengan anak-anak, ini khusus anak-anak Pak untuk hadiahnya. Nah, untuk anak-anak, jadilah tunggunya, dengar ke di akhir akhir ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak keluar dari apa yang disampaikan lagi, baik itu laki-laki maupun anak perempuan, ya Pak, seluruh anak-anak tanpa terkecuali. Jadi fokus dengar ke age ada 5 hadiah yang diambil bagi uang yang baca jawab pertanyaan-pertanyaan lagi itu. Kalau untuk bapak-bapaknya kata Pak, belum ada, berarti untuk bapak-bapaknya belum ada. Jadi untuk anak-anak dulu. Itu yang pertama. Jadi pada malam hari ini kita dikumpulkan di dalam masjid ini tentu untuk memperingati Maulid Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ngapa nak diperingatinnya? Karena Nabi kita ini, Nabi Muhammad adalah Nabi kita, pemimpin kita, yang nantinya kita sama-sama kita dambakan untuk mendapat syafaat dari beliau. Itu poin. Kita manusia, Nabi kita juga manusia.
Kita disuruh nonton Nabi kita, Nabi Muhammad. Nabi kita manusia, berarti perintah itu masuk akal, Pak, Bu. Kalau kita manusia yang hadir di sini disuruh nyontok malaikat, itu tidak nyambung. Karena malaikat katib nafsu, ada akal. Jadi tugasnya ibadah. Kalau kita juga manusia disuruh nyontok hewan, maka juga tidak nyambung. Karena hewan cuma nafsu bae, tak katib akal. Jadi kalau ayam datang syahwat di mana bae itu tidak nengok kondisi, laju binatang. Tapi kita ini perintahnya disuruh nyontokin Nabi kita, Nabi Muhammad. Jadi perintah itu masuk akal. Walaupun Nabi kita ini Nabi Muhammad, Muhammadun basyar, la kal basyar. Nah, Muhammad itu manusia, tapi bukan sembarang manusia. Muhammad itu manusia, tapi bukan sembarang manusia. Contoh, Nabi kita, Nabi Muhammad, beliau tertidur. Nah, kita juga manusia, kita juga tidur. Tapi tidur kita dengan tidur Nabi beda. Nabi tidur hanya mata baik, hatinya tidak pernah tidur. Itu Nabi. Kalau kita tidurnya wong maling beda kedengaran, Pak. Itu kalau kita, itu bedanya kita dengan Nabi. Yang kedua, contoh lagi, Nabi kita manusia, dia beludah. Benar tak beludah? Tahu kata bahasa beludah kan? Beludah. Kita juga manusia, kita juga beludah. Tapi ludah Nabi dengan ludah kita beda. Jadi suatu ketika waktu perjalanan hijrah, beliau Nabi kita Nabi Muhammad itu berjalan dengan Abu Bakar. Dikejar-kejar oleh Quraisy, kafir Quraisy. Mereka stop di gua namanya Gua Sur. Istirahat di sana. Kata Abu Bakar, Muhammad, agak dulu ujungnya kau masuk. Gua ini tidak pernah di tempat wong. Takutnya agak banyak binatang buas. Jadi biarlah aku dulu yang masuk, biarlah aku membersihi. Benar, Abu Bakar membersihi dengan tangannya. Tak lama dari sana digigit oleh kalajengking. Kalajengking di Arab berbisa. Di kalajengking yang mematikan. Pas digigit itu, beliau Abu Bakar tidak bercerita dengan Nabi Muhammad karena tidak mau merepotkan Nabi Muhammad. Jadi pas masuk Nabi Muhammad masuk, Abu Bakar dengan Nabi Muhammad dua-duanya beristirahat di dalam Gua Sur. Nabi Muhammad beristirahat di pahanya Abu Bakar. Ketika dia beristirahat di pahanya Abu Bakar tadi menahan rasa sakit yang digigit kalajengking di tangannya tadi, meneteskan air mata. Bangun Rasulullah dari tidurnya karena kena banyu mata dari Abu Bakar tadi. Ditengoklah oleh Nabi, "Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kenapa kau nangis?" katanya. Padahal nangis tadi karena sakit digigit kalajengking, Bu. Pak, ngapa juga kau nangis? Kau takut dikejar-kejar oleh kafir Quraisy? Tidak. Sedih kau meninggal ke Mekah? Tidak. Lantas ngapa kau nangis katanya? Tangan, Pak. Ngapa tangan? Digigit kalajengking. Benar. Pas didengok oleh Nabi Muhammad, tangannya bengkak. Bengkak merah. Rai dari Abu Bakar pucat. Karenalah masuk racun di dalam tubuhnya tadi. Diambil tangan oleh Nabi Muhammad. Ngapa juga kau dak cerita? Ngapa kau dak ngomong dengan aku? Aku dak galak nyusai Tuhan ya Rasulullah. Biarlah sakit aku tanggung sendiri. Jangan cak itu kata Nabi Muhammad. Sini tangannya. Diambil tangan oleh Nabi kita Nabi Muhammad dengan mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Diludahi oleh Nabi Muhammad. Tangan Abu Bakar sembuh pada saat itu juga. Bengkak hilang, pucat hilang. Sembuh tangannya. Ludah Nabi. Itu ludah Nabi. Coba kalau kita yang meludahi. Agak datang ke rumah praktek ke ludahnya. Kalau dia obat, kurasa tidak kejadi obat kalau ludah kita nih. Tidak kejadi obat. Itu. Yang ketiga contoh lagi. Nabi Muhammad SAW seorang bekerja habis dari bekerja balik ke rumah, keringatan pada Nabi. Keringat Nabi bau minyak kasturi. Waktu zaman belum ada parfum. Jadi kalau dia balik, ibu-ibu itu khusus untuk ibu-ibu. Kalau Nabi Muhammad balik, Bu, disambut oleh istrinya, Bu.
diambil baju Nabi, diperas, dicium keringatnya. Nah jadi kalau ibu age nak berbakti dengan laki, tengok laki balik begawe ibu. Laki balik gawe ambil bajunya, cium keringatnya. Apa kira-kira mampunya? Tak usah diomong ke laki kita sakit hati ibu, tapi cukup kasih senyuman yang terindah bu. Sampai di sini untuk membuktikan kecintaan kita kepada Nabi, aku nak ngajak solawat sama-sama. Kira-kira bapak-bapak galak tak kalau ku ajak solawat sama-sama? Galak. Ibu-ibu galak tak kalau ku ajak solawat sama-sama? Galak. Yuk kita sama-sama bersolawat. Mudah-mudahan dengan gemak solawat yang kita gemakkan di dalam masjid ini mengundang sanak saudara kita untuk senantiasa memakmurkan masjid kita ini. Yuk kita sama-sama solawat. Selawat ini mungkin hafal galau. Jadi kita sama-sama kita kompakkan suara kita gemakkan bahwasanya kita masyarakat dari RT 19 ini sedang melaksanakan selawat bersama. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Mudah-mudahan salawat yang kita gemakkan tadi menjadi salah satu saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita memang benar cinta terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita berbicara mengenai nabi kita dengan kita sebagai umatnya. Nah, ini yang menarik. Nabi kita pemimpin. Apa yang nak kita contoh dengan nabi? Ado galau yang nak kita contoh dengan nabi. Oh ya, ini pengusaha. Nabi umur 9 tahun dagang antar negara apa? Oh ya, ini kepala daerah. Nabi mimpin negara. Aku ini tentara. Nabi mimpin perang. Aku ini ada anak bini. Sama, Nabi juga ada anak bini. Apa yang kita contoh dengan Nabi? Ada galau. Aku ini mubalil. Nabi dakwah Pak Bu. Dakwah. Apalagi yang nak kita contoh dengan Nabi atau galau. Dan beliau itu hebat. Di mana-mana hebat. Di masjid beliau hebat. Di luar masjid hebat. Di pasar hebat. Di rumah hebat. Di mata musuh sekalipun Nabi kita Muhammad hebat. Susah nyari uang-uang cah ini 1001. Hebat di mana-mana. Kita hebat biasanya cuma setempat. Di kantor hebat. Balik rumah ditampar bini diam baik. Berarti di kantor baik hebat. Nyari orang hebat di mana-mana ini susah. Makanya Muhammad itu Muhammadun Bashar la kal bashar. Muhammad itu manusia tapi bukan sembarang manusia. Beliau itu dari mulai lahir dididik dengan kesusahan. Ayahnya, ibunya meninggal, tidak sempat mendapatkan kasih sayang dari orang tua Nabi kita Nabi Muhammad. Tapi beliau tegar menghadapi dunia ini karena beliau yakin bahwa beliau dibesarkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang nak kita contoh dengan Nabi itu ado galau. Makanya kalau kita manusia yang mengaku cinta terhadap Nabi, contoh baginda kita Nabi Muhammad. Kalau kita mencontoh baginda kita Nabi Muhammad, maka seluruh perbuatan kita yang ada di dunia maupun di akhirat pasti akan naikkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu poin. Jadi kalau kita nyontoh ibaratnya ayahku nak nyontoh
Nyontoh siapa ibarat? Nyontoh bupati. Di mata bupati baik kita nih hebat. Yang lain belum tentu. Jadi tapi kalau kita nyontoh Muhammad, Nabi kita Nabi Muhammad, di mana-mana kita akan menjadi orang yang hebat, Pak. Itu poin. Maka gunakan hati kita ini untuk senantiasa menambah kecintaan kita kepada Nabi. Karena Nabi kita inilah satu-satunya pemimpin yang cinta terhadap umat. Cinta terhadap umat. Jadi yang pertama, ketika Nabi kita nak wafat, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keluar terakhir dari mulutnya baik itu kita. Nah, cak mana kita ni supaya kita ni baca membuktikan kecintaan kita kepada Nabi ketika dia nak dicabut nyawa, ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Ya Allah, kalau begini rasanya sakit sakaratul maut, maka tumpahkan seluruh rasa sakaratul maut umatku kepadaku. Ada tak kira-kira pemimpin yang main itu? Aku tanya dengan Pak MC, ada tak kira-kira Pak? Nah, dah ganti. Pemimpin yang nak mati, baik ingat dengan umat dah ganti. Kecuali pemimpin kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau begitu cinta dengan kita, jangankan ketika nak wafat, ketika baru dibangunkan dari kematian, juga yang dicari kita, umatnya, manusia yang sudah mendapat jaminan dosa diampuni dosa, Rasulullah. Manusia, satu-satunya manusia yang sudah mendapat jaminan untuk masuk surga, Rasulullah. Manusia yang sudah mendapatkan suatu kemudahan dunia wal akhirat, dunia dan akhirat, Rasulullah. Tapi Rasulullah kalau dia beribadah apa-apa, kakinya sampai bengkak oleh rajin melaksanakan sholat. Tahu aku di sini banyak juga yang kakinya bengkak. Tidak tahu ngapa, tapi apa rajin sholat, apa yang lain itu urusan masing-masing. Beliau Rasulullah sudah mendapatkan jaminan masuk surga, sudah diampuni dosa. Tapi kalau sholat malam kakinya bengkak, bengkak karena takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita main sama-sama. Kita main. Kita ni ngaku hamba Allah. Benar tak? Ibu, coba aku nanya ibu-ibu tu. Caknya ibu-ibu ni fokus apa melamun ini? Bu, ibu. Nah, coba aku nanya bu, kita main sama-sama bu. Ibu kira-kira hamba Allah apa bukan? Hamba Allah, oke. Coba aku nanya dengan bapak-bapak di sini. Ini para ahli majelis ini. Kira-kira bapak-bapak di sini hamba Allah apa bukan? Hamba Allah. Kita seluruh mengaku hamba Allah. Kata siapa kita hamba Allah? Kata kita. Berarti kalau kata kita ngaku-ngaku. Contoh, kenal tak dengan Presiden Jokowi? Kenal. Presiden Jokowi kenal tak dengan kita? Tidak. Berarti ngaku. Betapa banyak mulut dan lisan kita berkata, saya hamba Allah, saya hamba Allah. Tapi perbuatan kita menunjukkan hamba dunia, hamba harta, hamba jabatan, budak sahaya. Tidak sesuai dengan apa yang kita omongkan, kita ucapkan. Maka dengan mengadakan perkumpulan ta'lim seperti ini, mudah-mudahan bisa meningkatkan kualitas keimanan kita, kecintaan kita terhadap Nabi. Ini hamba Allah ini biasanya kita ini kalau sakit nah, ada kita sakit, masuk rumah sakit atau keluarga kita sakit, baru ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kalau sakit sembuh dikit, lupa jalan nak ke masjid ke mana. Lah tak tahu lagi jalan ke masjid. Nah, jangan sampai seperti itu, Pak. Jadi kalau ketika kita dikasih cobaan, musibah, penyakit, baru kita nak ingat Allah. Jangan sampai. Jangan sampai. Dia tuh ada tiga jenis, tiga macam. Yang pertama, ada manusia itu yang tergolong wong-wong yang diuji. Sudah ada yang diuji, ada yang ditegur. Sudah ada yang ditegur, ada yang diingatkan. Diuji, diingatkan, ditegur. Nah, kita ini termasuk yang mana?
Sedangkan kita ni solat tak pernah, puasa tak pernah, sedekah jauh dengan para habaib ulama, jauh mengerjakan perintah Allah tak pernah, giliran dapat musibah. Ini ujian. Siapa yang uji? Siapa yang uji? Jangan-jangan itu bukan ujian tapi DP. DP apa? DP azab dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita terhindar Pak Bu dari itu. Jadi aku ini tak kelama banyak ngomong karena tadi diwaktui 10 menit Pak berapa? Jadi kita yang penting jangan dianggap terlalu apa namanya, jangan dianggap terlalu tegang, karena kita belajar ngaji ini biasanya yang masuk tuh yang happy Pak, yang lemak-lemak Pak yang masuk. Jadi tugas kita di sini dikumpulkan sini, diundang di sini oleh pemerintah, oleh pengurus masjid itu untuk membuktikan rasa kecintaan kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad. Untuk merasakan, untuk membuktikan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cak mano kalau kita merasa banyak dosa di usia muda kita banyak dosa, Pak? Pasti banyak dosa kita ni. Kata yang dikit dosa. Tak kata yang dikit dosa. Kita ni pasti banyak dosa. Cak mana cara kita bertobat dengan Allah? Yang pertama, sering-sering baca istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tapi jangan gak ada kendak bae nak istighfar, ngoncang arisan ibaratnya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nak ada kebutuhan baru astagfirullah, astagfirullah. Jangan jadikan diri kita ahli istighfar. Ini ada salah satu kisah cerita di zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Coba adik-adik di depan nih, dengar. Ini kisah dari imam kita, Imam apa? Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal tuh dari negaranya pengen datang ke Mesir. Ceritanya. Tak tahu ngapo dia tuh nak datang ke Mesir, tak tahu ngapo. Pokoknya aku nak datang ke Mesir. Contoh kita di Lahat nih, Pak. Ayahku nak ke Palembang. Padahal tak tahu tujuan kita tadi nak ngapo kita ke Palembang nih, Pak. Pokoknya nak ke Palembang, be. Nah, itu Imam Ahmad bin Hanbal. Aku pokoknya nak ke Mesir, apa be tak tahu, pokoknya pengen ke Mesir. Berhari-hari berjalan, naik onta berjalan, datang dia ke Mesir, nak istirahat di masjid, Pak. Padahal Imam Ahmad bin Hanbal itu salah satu imam yang sangat populer, terkenal. Tapi karena di zaman itu dak kate HP, wong dak tahu Imam Ahmad bin Hanbal tuh tahu nama bae. Lain dari kita sekarang. Jadi dia wong tuh dak tahu, dia nak istirahat ke masjid. Pas istirahat di masjid diusir oleh marbot masjidnya tuh, Pak. Imam Ahmad bin Hanbal. Diusir, ukhruj katanya. Keluar Imam Ahmad bin Hanbal. Dia tidak ngomong, aku ni Imam Ahmad bin Hanbal. Tidak ngomong dia. Kalau dia ngomong pasti diberikan fasilitas. Karena dia imam yang sangat terkenal pada saat itu. Pas dia keluar, dia nak numpang istirahat di teras masjid. Masih tak boleh. Marah dekat masjidnya. Ruh katanya. Itu kalau bahasa Arabnya, kalau lah ada yang ngomong dia itu marah nian. Pergi katanya. Jangan di sini serta ruhnya baik pergi. Itu bahasa Arab yang paling kasar, pergi katanya. Jadi bingung berjalan Imam Ahmad bin Hanbal dari masjid itu. Berjalan tak lama dari masjid itu ada tukang roti. Dipanggil oleh tukang roti. Tuan sini ujinya, aku tengok kau ni kelelahan nian. Sini, dipanggil Imam Ahmad bin Hanbal tadi. Dipanggil disuruh istirahat di samping tukang roti tadi. Nengoki Imam Ahmad bin Hanbal ni, tukang roti tadi. Apa gawe tukang roti? Pas dia nak minum, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Pas dia ngadon roti, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Pas dia nak beli ada uang beli, astagfirullah, astagfirullah. Imam Ahmad bin Hanbal paham bahwa dia ini adalah ahli istighfar, paham dari keutamaan istighfar. Jadi diajaklah dia tadi ke rumahnya oleh tukang roti tadi. Pas diajak ke rumah tukang roti,
berhari-hari 3 malam Imam Ahmad bin Hambal atau yang kita kenal itu Imam Hambali, 3 hari di sana dia nak pamit. Ya Syahid katanya, Tuan, aku tengok segala aktivitas kau ni, mulut kau tu tak pernah nian keluar dari kata-kata lain kecuali mengucapkan astagfirullah. Ngapa juga kau ni astagfirullah tu lagi? Dengar, ini jawaban dari si tukang roti. Wallahi, kata tukang roti, demi Allah, seluruh doa yang aku panjatkan kepada Allah dikabulkan karena istighfar aku. Apa yang aku pinta dikabulkan oleh Allah karena istighfar aku. Tapi ada sikap yang belum dikabulkan Allah tu. Apa katanya? Imam Ahmad bin Hambal nanya, apa doa kau yang belum dikabulkan? Aku tuh kepengen sebelum aku wafat atau dia yang wafat, pertemukan aku dengan Imam Ahmad bin Hambal. Itulah doa aku yang tak pernah dikabulkan, belum dikabulkan oleh Allah. Allahu Akbar, kata Imam Ahmad bin Hambal. Karena istighfar kau ni lah aku dari jauh-jauh dari negara aku ke Mesir berjalan. Karena istighfar kau ni lah aku diusir dari masjid padahal itu rumah Allah. Itu keutamaan istighfar. Tak usah jauh-jauh, tak usah panjang-panjang, cukup Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Mudah-mudahan segala apa yang kita inginkan akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita mengamalkan istighfar ini. Kembali lagi ke poin tadi. Jadi ketika Nabi Muhammad selesai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tibalah hari di mana Allah menjanjikan suatu hari, apa itu? Kiamat. Tibalah hari kiamat itu, Pak. Pas tiba hari kiamat, seluruh alam semesta ini rata. Seluruh makhluk mati. Malaikat mati, manusia mati, wong-wong sombong mati. Di sana Allah sombong, Pak. Karena sombong itu memang pakaian Allah. Mana ujinya wong-wong yang selama di dunia ngaku-ngaku Tuhan? Firaun, mana Firaun? Mati. Mana wong-wong yang galak-galak ngajak-ngajak wong berbuat dosa kemana? Mati. Mati kalau tinggal Allah dewek yang masih hidup. La ilaha illa ana, kata Allah. Tiada Tuhan selain aku. Mana wong-wong aku Tuhan? Mana wong-wong yang ngaku-ngaku Nabi? Tak kate, tinggal aku dewek. Nah, habis dari sana baru yang dihidupkan pertama sekali adalah malaikat. Yang dihidupkan pertama sekali malaikat. Ridwan, siapkan surga. La baik Allah. Untuk siapa surga ini ya Allah? Aku akan siapkan surga untuk para hamba-hambaku yang senantiasa taat beribadah selama hidup di dunianya, yang dekat dengan ulama, rajin mengerjakan segala perintah-perintahku dan sunnah kekasihku, rajin dia melaksanakan sholat-sholat walaupun itu sholat dia terpaksa melakukannya. Aku akan siapkan, singkat cerita, amal baik yang dikumpulkan, siapkan surga untuknya. Lah baik, baik, kata malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan sibuk menyiapkan surga. Kemudian selesai dari sana, dia panggil malaikat Jibril dengan malaikat Mikail. Jibril, jemput kau ke surga dulu, kata. Ke surga. Jemput kekasihku Muhammad yang ada di bumi. Pakai apa ya Allah? Ambil kendaraan buruk di surga. Mengambil kendaraan buruk, turun ke bumi malaikat Jibril dengan malaikat Mikail menjemput Rasulullah. Ketika dijemput Rasulullah SAW, malaikat Jibril tadi datang ke muka bumi ini. Ditengoknya alam semesta ini larato kalau babu. Tak kata siapa-siapa. Masjid kita ni Al-Amin ni tak kata lagi. Kata lagi, larato kalau dengan. Jadi mereka berdua malaikat itu sujud kepada Allah, minta dengan Allah, tolong tunjukkan di mana ukuran makamnya Rasulullah SAW. Dengan izin Allah selesai dari berdoa, muncul cahaya dari kuburan Rasulullah. Ketika muncul cahaya dari kuburan Rasulullah menengok di kiri ada malaikat Mikail, nengok ke kanan ada malaikat Jibril. Kemudian Rasulullah bertanya, ayu yauma ya Jibril, hari apa itu Jibril? Ya Rasulullah,
inilah hari yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, kiamat. Kiamat Jibril, kiamat. Kalau ini kiamat Jibril, aina ummati, aina ummati, aina ummati. Mana umatku, mana umatku, mana umatku. Ketika Nabi bangun dari wafatnya, yang pertama kali ditanya kita. Idah nanya bini, idah nanya anak, yang ditanya kita, cintanya. Ya Rasulullah, kami mendapat perintah bahwa engkau yang pertama kali dibangunkan, yang lain masih mati kalau terkepar. Apa selanjutnya perintah? Kami disuruh oleh Allah untuk menjemput dirimu naik ke surga, naik ke dalam surga, masuk ke dalam surga. Sampai di surga, Rasulullah masih kebingungan. Mondar mandir, mondar mandir, mondar mandir, cak wong bingung. Ditegur oleh pemilik surga. Ya Muhammad, ngapa cak gelisahnya? Kalau bahasa kita, kalau dicari di kitab tak kata dia, tambahan baik bahasa kita. Muhammad, ngapa cak susahnya? Ngapa cak gelisahnya? Dah betah kalau di surga? Betah ya Allah. Ngapa kalau tengok cak gelisah, cak susahnya nih? Ada yang kurang di surga? Lengkap ya Allah. Lantas ngapa gelisah? Aku takut ya Allah, lagi ada umatku yang masuk neraka. Jadi macam mana? Aku nak minta ya Allah, aku izin ya Allah keluar dari surga ya Allah, aku nak nengok umatku. Nabi yang sudah masuk ke dalam surga nak keluar dari surga oleh nak nengok kita ni. Oleh nak nengok kita ni, ini ada uang baca selawat, uang nyebut nama Nabi, dan jawabnya beda galak. Karena kata Nabi, sepelit-pelit umatku ketika namaku disebut, dia tidak bersolawat. Nah jadi kalau ada, kalau kita bulan Ramadan itu, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu jawaban dari solawat-solawat yang harus kita jawab. Itu yang harus kita jawab. Setidaknya kalau kita Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jawab. Karena kata Nabi, sepelit-pelit umatku dia yang tidak menjawab kalau namaku disebut. Nabi cintanya dengan kita, ditengoknya kita kalau ada kita di dalam neraka, kalau kita masuk neraka ditengoknya oleh kita. Dan kita ni di sana lagi matahari sejengkal dari kepala kita ni. Nah itu yang harus kita persiapkan dari sekarang. Yang sekarang jutaan kilometer matahari, baik itu kepanasan, apalagi sejengkal, Pak. Apalagi sejengkal. Cak mana caranya? Makanya kita harus meningkatkan kecintaan kita kepada Nabi, karena di sana nanti disiapkan air telaga Kausar. Siapa yang mendapat itu? Ialah uang-uang yang rajin mengerjakan perintah Allah, menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah, cinta terhadap Rasulullah. Mereka nanti akan minum air tersebut dan tidak akan haus selama-lamanya. Tidak akan haus selama-lamanya kalau minum itu. Makanya dengan adanya maulid ini, kalau sekedar kumpul makan, kumpul makan, berhenti. Ada maulid kalau dah nambah kecintaan, berhenti. Karena adanya ini supaya kita tahu betapa cintanya Rasulullah kepada kita umatnya ini. Kita ni lagi berbondong-bondong nyari pertolongan, nyari syafaat. Tak kata bunuh lagi, kita ada keluarga. Ada keluarga yang berpangkat, ada keluarga yang kita andal ke di sana, tak kata guna lagi, Pak Bu, tak kata guna. Kita ni berbondong-bondong nemui Adam. Ya Aba Basyar, kita nemui Adam, wahai bapak manusia Adam, tolonglah kami ni injuk sepaat. Tak baca uji Nabi Adam aku ni di dunia ni ada, di surga ni lagi berbuat dosa. Apa dosa Nabi Adam? Makan buah khuldi. Dosa Nabi Adam makan buah khuldi, Bu. Cuma itulah Pak dosa Nabi Adam, makan buah khuldi. Nah kalau tak percaya, sampai sekarang membekas dengan kita dosa dari Nabi Adam. Apa? Kalau laki-laki dimakannya nyangkut di leher, ada jakun. Itu kalau laki-laki. Kalau bapak-bapak para suami kita, balik lagi ibu-ibu cek suaminya, pegang leher. Oh ini buah khuldi ya. Ya. Itulah buah khuldi. Kalau dia ibu-ibu perempuan, dia tidak nyangkut di leher karena leher mereka mulus. Nyangkutnya di dada, maka itulah terjadinya adanya payudara itu.
Alhamdulillah bersyukur nyampe di dada dibelah juga jadi dua. Coba kalau sikok buah kuldinya cak kita jagung. Lucu boh cak tumor lah juga. Nah bersyukur kita minta pertolongan syafaat dengan Nabi Adam, tak baca Nabi Adam. Minta dengan Nuh, Nabi Nuh. Nabi Nuh juga dah baca anaknya Kan'an mai durhaka. Belari kita nak dari Nabi Ibrahim. Lah dari jauh Nabi Ibrahim. Tak usah, tak baca. Lah dari jauh Nabi Ibrahim. Karena aku selama di dunia 3 kali bohong. Takut aku atas kebohongan pun tak baca dengan juk kamu syafaat. Satu-satunya Nabi yang mampu memberikan syafaat kepada kita umatnya adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan adanya kita menggemarkan sholawat di setiap hari, membacakan sholawat di setiap hari, habis sholat bangun tidur, mau tidur lagi membaca sholawat, saking cinta kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hah? Siapa nak kira-kira jadilah? Hah? Lagi yang bolehnya? Jadilah. Aku tambahin 5 menit lagi ya. Aku tambahin 5 menit lagi supaya kita memang yakin bahwa Nabi kita itu memang cinta dengan kita, Pak. Nabi lah terpikir di akhir zaman. Jadi kita sebenarnya negara Indonesia ini itu sudah mengamalkan, mempraktekkan ajaran-ajaran agama Islam, Pak Bu. Contoh di dalam masjid ini, di dalam masjid ini siapa baik datang, nak dari mana baik dia datang, dari Palembang, dari Lagat, dari Muara Enim, dari mana baik dia datang, kalau masuk masjid ngadapnya satu, kiblat. Ada tak kira-kira yang dari Palembang kamu pernah nengok dia ngadap ke kiri pas sholat? Kata kan, hadapannya sikok kiblat. Nak dari mana baik dia datang, hadapannya sikok kiblat. Maka negara kita Indonesia ini Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu tujuan. Itu poin. Yang kedua, siap-siap sholat berjamaah. Ada imam, ada makmum. Di negara ada presiden, ada rakyat. Ada gubernur, ada rakyat. Ada bupati, ada rakyat. Di negara. Di masjid ada imam, ada makmum. Siapa baik boleh jadi makmum. Carilah di buku fikih yang seterbal apa dak kate bab pemilihan makmum. Aku ni wong buyan boleh jadi makmum. Aku ni buta boleh jadi makmum. Oh yang aku ni tak dengar boleh jadi makmum. Siapa baik boleh jadi makmum. Tapi tidak semua uang boleh pacak jadi imam. Jadi tidak sembarangan uang pacak jadi pemerintah, jadi pemimpin kita tu. Tidak sembarangan. Dalam Islam itu ada 4 kriteria untuk memilih pemimpin, untuk memilih imam. Yang pertama, alimuhum, yang paling alim di antara kalian suruh jadi imam. Karena biasanya orang alim itu dia pandai menyuarakan suara rakyat, tahu kondisi rakyat. Woi, kalau aku jadi imam, woi makmum aku di situ tuh dak baca, kalau bacaan kamu pegal kakinya gemetar. Woi kalau sujud lama dak baca, darah tinggi. Nah, dia paham kondisi makmum, kondisi imam. Nah kita ini perlu pemimpin yang kayak itu. Kita ini sebenarnya rakyat tidak perlu minta yang mahal-mahal, tidak perlu minta yang bagus-bagus. Yang penting sekolah gratis, berobat gratis, lapangan kerja ada, selesai urusan. Yang nak jadi presiden silakan siapa baik, nak naik mobil mewah silakan siapa baik. Yang penting kita sebagai rakyat terpenuhi kemudahan kita. Betul tak kira-kira? Nah, itu poinnya. Yang kedua apa? Absahuhum, yang paling pasti. Ada wong duo, alimnya sama. Tengok siapa yang paling pasti. Karena kalau yang paling pasti dia mampu menyuarakan suara rakyat. Uang baik kalau di belakang imam, tidak sembarang uang juga di belakang imam.
Wong yang tahu bacaan imam, yang yang ada hafalan Al-Quran, yang ada ilmunya, dia yang di belakang imam. Nah, dia yang di belakang imam. Nah, ini para DPR gitu, di belakang pemimpin. Jadi kalau imam salah, mereka ada kewajiban menegur. Kalau pemimpin salah, DPR ada kewajiban menegur. Nah, itu poinnya. Dalam Islam sudah diajarkan cara berdemokrasi ini. Yang ketiga apa? Yang ketiga, tengok usia. Nah, baru usia. Tengok usianya. Pas ditengok alimnya sama, pasehnya sama, tengok usianya. Oh iki, ku tengok KTP-nya, tanggal lahirnya nih sama pulau. Nah, harinya sama, jamnya sama, tanggalnya sama, tahunnya juga sama. Cak mana kira-kira nih? Tengok syarat keempat. Apa syarat keempat? Siapa yang dulu tinggal di tempat itu suruh jadi imam. Nah, ki kebetulan serempak pulau lega rumah samping masjid wong dua ikok nih. Nah, habis syaratnya. Cuman ada 5 syarat. Yang satunya ini dari aku. Nggak kata kamu carilah di kitab Manowera kata. Kalau alimnya sama, pasihnya sama, kemudian usianya sama, bermukimnya serempak, tengok syarat kelima. Tapi tidak kata di kitab, ini dari aku tengok siapa yang bininya lebih dari sikok, suruh jadi imam. Nah, syarat dari aku itu udah kata di kitab tapi karena dia mungkin lah mampu kalau lagu bini 2 tuh. Kita nih kadang-kadang payah Pak Bu. Masyarakat kita nih cak daun kering, susah dikumpulkan, sulit diikat, berisik, gampang dibakar. Nah itu daun kering. Kita nih cak itu asal ada aliran baru, ajaran baru, mulai ada banyak pengikutnya. Nah itu yang nak kita rubah. Makanya alhamdulillah di masjid kita ini, di Masjid Al-Amin nih, para kawan-kawan kita nih menggerakkan masyarakat kita untuk membangun taklim pengajian. Itu sudah berlangsung selama kurang lebih 3 bulan, berlangsung 3 bulan. Nah, bagi ibu-ibu yang suaminya di rumah dan juga bapak-bapak di sini, di masjid kita ini di setiap hari Rabu malam Kamis itu mengadakan taklim pengajian sama-sama di sini. Dan itu sama-sama belajar. Banyak ustadz-ustadz yang hadir di situ untuk senantiasa sharing, berkomunikasi. Sama-sama kita makmurkan masjid kita ini. Nah itu poin. Jadi zaman caranya berpikirlah, balik dari sini berpikir kalau kita nak sama-sama di surga, nah berbuat untuk surga. Harapan aku siko Pak, andai kata ibu bapak yang di sini masuk ke dalam surga dan tidak nengok aku di sana, maka saksikan Pak Bu dengan Allah bahwa kita pernah ngaji sama-sama di sini. Ngomong dengan Allah, Pak, duit itu ya Allah, duit pernah ngaji sama-sama dengan kami di Masjid Al-Amin. Kalau memang dia nak disiksa, tolong ringankan siksanya. Kalau memang siksaannya bisa dihapus, hapuskan siksanya. Mumpung masih hidup, kita masih bisa memberikan solusi, memberikan semangat kepada saudara-saudara sanak keluarga kita. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini semuanya kita doa sama-sama Pak. Jarang aku berdoa aja ini. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini semuanya bisa langsung berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah. Mudah-mudahan kita pacak menunaikan ibadah haji dan umrah. Tak cukup dengan amin, nabung. Amun tak kadek tabungan tak baca. Masih nak nabung. Cuma amin, nabung dah pernah. Aku nak umrah, aku nak haji. Masih nak nabung, Pak. Susah 1.000 saku pacak gratis tu. Nah. Mungkin jadilah Pak kalau kita nak ngadu ke apa hadiah-hadiah nih. Nah, untuk adik-adik di sini fokus ke depan, perhatikan ke depan, karena kita akan ngadu ke beberapa pertanyaan. Nanti siapa yang mandu Pak? Siapa yang mandu hadiah? Yang ngasih pertanyaannya langsung. Nah.
Jadi minta waktunya sejenak. Kita ini kadang-kadang malu, Pak. Malu dengan anak-anak. Karena kita lah tua. Tidak sedikit di sini pintar ke anak dari bapak. Yang bisa jawab dapat hadiah. Nah, sistemnya angkat tangan atau macam mana ini kira-kira, Pak? Apa ditunjuk? Angkat tangan. Nah, yang duluan. Nanti yang akan menjadi saksi rombongan bapak-bapak di depan nih. Mana yang duluan? Pertanyaan pertama. Konsentrasi. Pertanyaan pertama. Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah bersama Abu Bakar As-Siddiq, berjalan dari Mekah ke Madinah. Di tengah-tengah perjalanan mereka beristirahat di dalam gua. Gua apa namanya? Yang mana? Yang ini. Ini. Gua apa namanya? Sur. Gua? Sur. Gua Sur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk saudara Zaki. Terima kasih. Salam. Sekarang yang giliran yang lanang enggak usah tunjuk tangan dulu. Cewek-cewek. Yang cewek-cewek. Nah, ini tolong diperhatikan, Pak, Pertanyaan kedua. Perhatikan yang cewek-cewek. Pertanyaan kedua. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia dulu mikir dulu. Apa dia pertanyaan kira-kira yang pas? Ya, tidak susah-susah. Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah pada tanggal berapa? Tahu tak? Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah pada tanggal berapa? Ada tahu? Kita ganti pertanyaan, fokus. Nah, kita mencontoh manusia yang namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kehidupan manusia, secara logika ada 3 yang nak kita contoh dengan Nabi. Lagi, ada 3 yang nak kita contoh dengan Nabi. Perbedaan kita dengan Nabi 3 tadi apa? Coba. Apa? Coba. Ya. Ayo, ingat. Coba. Tidur, keringat, luda. Tidur. Keringat, ludah, tidur. Benar? Benar. Tepuk tangan. Yang dapat saya sampaikan lebih dan kurang saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini tercatat sebagai amal baik kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang hormati, terima kasih Ustaz Budi yang telah menyampaikan ceramah-ceramahnya. Mudah-mudahan kita khusus ceramah tadi dapat memberi pemahaman untuk kita, untuk saya kepada Syekh Muhammad SAW. Bapak Ibu.